Kenapa ya saat seseorang melakukan diving semakin dalam semakin membuat gerakannya semakin sulit? Dan kenapa orang yang memiliki penyakit jantung tidak boleh melakukan diving? Pertanyaan kamu akan terjawab setelah kamu mempelajari materi tekanan hidrostatis. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo Sobat Rumah Belajar, bersama Budur. Kali ini kita akan membahas materi tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat alir yang sedang diam. Sobat Rumah Belajar akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis melalui beberapa fenomena yang akan kita bahas. Kenapa pada ember wudhu yang dilubangi bagian paling bawah, bukan yang di tengah atau di atas? Iya, benar. Kalau yang dilubangi bagian atas, air akan keluar sedikit dan sangat pelan. Dan kalau bagian tengah, air akan keluar setengah dari ember saja dan alirannya pelan. Yang paling efektif adalah dengan melubangi bagian bawah ember. Saat air masih penuh, air yang mengalir keluar sangat deras. Semakin menurun ketinggian air, alirannya semakin lemah. Aliran air yang disebut debit bergantung pada tekanan air. Makin besar tekanannya, makin kencang alirannya. Sekarang, coba kamu hubungkan dengan pertanyaan Sobat Rumah Belajar sebelumnya. Kenapa semakin dalam menyelamnya, semakin sulit bergerak? Tubuh sulit bergerak disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh air semakin ke bawah semakin besar, sehingga tubuh semakin terasa lebih berat untuk digerakkan. Berarti ada hubungan antara kedalaman air dengan tekanan. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Dan kenapa orang yang berpenyakit jantung tidak boleh diving? Tekanan udara di dalam laut lebih besar dari tekanan udara di atas permukaan laut. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras dari kondisi normal. Orang yang memiliki jantung sehat saja harus melakukan pemberhentian secara berkala setiap turun sekitar 10 meter agar tubuh dapat menyesuaikan kondisi lingkungan. Orang yang berpenyakit jantung akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dalam keadaan ekstrim. Selain kedalaman, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis, yaitu gaya gravitasi dan massa jenis. Apa itu massa jenis? Coba kau perhatikan, satu batang besi dan satu batang kayu. Dengan volume yang sama, kedua benda ini memiliki massa yang berbeda. Massa sebatang besi lebih besar daripada massa sebatang kayu dengan volume yang sama. Misalnya anggaplah sebatang besi massanya 5.000 kg per meter kubik, sedangkan kayu mungkin hanya 500 kg per meter kubik. Massa persatuan volume itulah yang disebut dengan massa jenis. Dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Jadi, apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama, kedalaman. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Yang kedua, gaya gravitasi. Dan yang terakhir adalah massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Secara matematis, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dengan ketiga faktor tersebut? Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman H berbanding lurus. Demikian juga dengan gaya gravitasi dan massa jenis. Jadi, bagaimana rumusan tekanan hidrostatis? Rumusannya adalah P sama dengan Rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida pada titik pengamatan dari permukaan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.